kali sih, yang paling pertama tuh kaget yang pasti, karena memang Shena itu actually bukan kehamilan pertama. Jadi sebelum dia sudah pernah ada kehamilan sebelumnya dan tidak bertahan lama. Jadi begitu saya positif hamil waktu itu, surprisingly tapi memang seneng ya, dicampur bingung dan takut juga karena pernah ada pengalaman sebelumnya yang saya hamil dan keguguran. Jadi pada saat hamil yang Shena ini kita emang lebih jadi overprotective gitu. Yang paling menantang itu adalah as a mommy, kita emang benar-benar harus terus belajar. Jadi kita nggak bisa quit, nggak bisa berhenti di satu titik. Udah nih aku udah paham, aku udah good mom. Padahal belum tentu. Jadi kita harus benar-benar belajar terus, cari tahu terus gitu. Karena bahkan anak sendiri, saya kebetulan anak udah 2. Udah ada Shena dan ada Tobias gitu. Waktu saya dengan Shena itu tidak sama dengan Tobias juga. What Shena need itu belum tentu itu kebutuhan yang sama juga sama adiknya. Jadi memang nggak bisa berhenti untuk belajar. Jadi tantangan yang paling berat itu ya kita nggak boleh quit untuk belajar sih. Untuk jadi seorang ibu itu kita emang benar-benar harus terus belajar, nggak boleh malu untuk bertanya kepada orang yang sudah punya experience, sharing, cari tahu. Kemudian harus kita ajak juga anaknya untuk komunikasi, kebutuhannya apa, karena kadang kita ngerasa sebagai seorang ibu yang kita lakukan tuh udah yang paling benar, padahal mungkin belum tentu anaknya sama seperti yang kita pikirkan, atau mungkin juga dia belum tentu bisa lebih tinggi dari ekspektasi kita, atau malah sebaliknya ekspektasi kita mungkin 8 padahal anaknya bisa kasih 10 gitu. Jadi kita emang benar-benar harus terus belajar sih. Saya benar-benar nyaman sih tuh belum sampai ke terapis, kita baru nyampe di resepsionis, kita ditanya mengisi formulir, kemudian ditanyakan keluhannya apa, kemudian dikasih maksudnya dikasih lihat list apa aja treatmentnya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan saya pada saat itu, nyaman gitu. Akhirnya saya udah deh aku treatment ininya untuk masa kehamilan di sini. Nah kemudian tanya ternyata kan ada treatment untuk anak juga. Pertama kali bawa Shena ke sini setelah dia lahir itu umur 2 bulan untuk swimming sama massage. Anaknya juga nyaman, anteng. Ya udah akhirnya sampai sekarang Shena udah almost 5 tahun sih. Untuk saya penting sih, karena memang untuk anak khususnya massage bayi itu kan memang dianjurkan. Kemudian pada saat dia swimming di Shena saya belajar yang akhirnya tetap saya lanjutkan ke anak yang kedua juga. Memang perkembangannya dan kepercayaan dirinya jadi jauh lebih tinggi. Mungkin faktor dia bisa bersosialisasi, kemudian ada faktor pada saat di massage mungkin ada stimulasi tertentu gitu, yang anaknya memang akhirnya nyaman dan bisa tumbuh kembangnya itu, kalau dari sudut pandang saya tumbuh kembangnya itu amat sangat cepat dan memang jarang banget sakit. Jadi untuk saya sangat penting sekali gitu untuk kenyamanan saya dan anak-anak juga gitu. Ketika anak nyaman kan otomatis ibunya nyaman juga. Ngelihat anak ini ada gitu di tangan saya dengan pengalaman saya sebelumnya yang sudah pernah miscarriage 2 kali ya sebelum Shena. Jadi saya ngerasa
ini benar-benar momen yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Itu momen benar-benar adalah berkat yang luar biasa ya. Saya dikasih kepercayaan sama yang di atas untuk bisa jadi seorang ibu, dan gak akan bisa tergantikan sih dengan apapun. Family is number one. Kenapa? Karena keluarga itu adalah tempat kamu bisa mengadu apapun, tempat dimana ketika kamu susah, senang, sakit, atau enggak, keluarga itu adalah tempat kamu bisa mengadu kapan aja, kamu bisa datang untuk mencurahkan isi hati, baik itu kamu lagi senang, kamu lagi susah, kamu lagi sedih, kamu punya masalah, atau apapun itu, kamu balik ke keluarga, balik ke mami, balik ke papa. Udah, itu jalan yang paling benar. Because kita nggak bakalan menghakimi apapun itu. Kita akan peluk kamu, terima kamu apa adanya, dan kita akan cari solusinya sama-sama. Waktu kamu tersandung dengan sesuatu hal, waktu kamu lagi sedih, atau apapun itu, kamu harus datang ke mami, kamu datang ke papa. It's okay. Kalau kamu mau nangis, silahkan peluk mami, menangis, cerita apa yang kamu mau ceritain. Nanti mami bisa kasih tahu kamu mau kita bakalan apa nih selanjutnya gitu. Mereka itu semangat hidup saya ya. My reason, my very first reason to live. Mereka itu benar-benar semangat hidup. Alasan untuk saya bisa bangun setiap hari gitu, alasan saya bisa semangat untuk ngejalanin hari. Ketika saya bangun pagi, ada mereka bangun pagi juga senyum, kadang-kadang bangun pagi, "Hai mami, I love you," peluk. Itu mereka tuh bener-bener kekuatan lah untuk kita bisa menjalani hari apapun. Jadi setiap kali saya berdoa di malam hari dan di pagi hari, terkadang setelah mereka tidur, saya memang terbiasa mendoakan anak-anak dan menyebutkan nama mereka lengkap di setiap doa saya. Nggak muluk-muluk sih, yang paling pasti sih saya mau mereka tumbuh sehat, kuat, tak kekurangan satu apapun, dan saya selalu minta Tuhan beri anak-anak saya kekuatan, kesehatan, kemudian beri saya juga dan suami kekuatan dan kesehatan supaya bisa memenuhi semua kebutuhan mereka. Karena mereka tuh benar-benar alasan kami untuk berjuang setiap harinya. Gimana ya? Ya, Happy Sweet 17 buat Shena. Mami berharap nggak banyak sih, yang pasti tetap Mami tetap mau selalu jadi tempat sandarannya Shena, selalu jadi tempat Shena untuk bisa sharing apapun itu, jadi tempat Shena bisa menangis, ketawa, cerita, atau apapun yang Shena mau lakuin, it's okay, Mommy's here. Mau peluk, mau marah, mau ekspresikan apapun, it's okay. But kalau kamu sekarang sudah 17 tahun, you will have your own way, you will have your own decision, it's okay. But it's okay if you make the wrong decision, you can always come back to me, you can always share it with me, and you can always ask me whatever you want to ask. You can always share it, whatever it is, whatever it takes. Mommy's always here.